Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Tani Widianti. Saya dari Prodi S1 Ilmu Keolahragaan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini di mata kuliah Ilmu Komputer, saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus pada Excel, Microsoft Excel. Oke, untuk yang pertama yaitu ada pengertian rumus not pada Microsoft Excel. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fungsi dari not dari Microsoft Excel. Jadi fungsi not adalah function yang digunakan untuk mengembalikan kondisi true and false suatu pengujian logika. Rumusnya itu: 1. Jika kondisi pengujian bernilai true, maka hasil fungsi not adalah false. Dan yang kedua, jika pengujian bernilai false, maka hasil fungsi not adalah true. Yang kedua itu ada fungsi n. Fungsi n adalah salah satu fungsi logika untuk melakukan pengujian majemuk pada Microsoft Excel dengan output true ketika semua nilai pengujian bernilai benar. Output false akan dikeluarkan apabila terdapat pengujian yang bernilai salah. Rumus n menggunakan dasar dari teori matematika modern. Fungsi utama dari rumus lookup adalah rumus lookup menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format tegak atau vertikal. Excel. Fungsi average adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan menghitung rata-rata sekelompok nilai argumen yang diberikan pada beberapa sel atau range data. Dengan kata lain, fungsi average adalah fungsi dalam Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok. Lalu rumus if n. Jadi rumus Excel n digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih operasi logika dengan nilai kebenaran benar saat semua operasi logika terpenuhi. Lalu sekarang kita ke dasar rumus Excel if. Jadi rumus Excel if adalah fungsi function yang digunakan untuk menampilkan suatu nilai output berupa true atau false dengan melakukan uji pemenuhan kondisi-kondisi yang ada terhadap sel atau range tertentu. Output true apabila data memenuhi kondisi yang ada, sedangkan output false apabila data tidak memenuhi kondisi yang ada. Rumus Excel if merupakan salah satu penerapan dari computing intelligence menggunakan operasi logika matematika. Lalu ada fungsi OR. Fungsi OR adalah salah satu fungsi logika untuk melakukan pengujian majemuk pada Microsoft Excel dengan output false ketika semua nilai pengujian bernilai salah. Output true akan ditampilkan ketika terdapat minimal satu pengujian bernilai benar. Sama halnya dengan rumus n, fungsi OR juga menggunakan dasar dari teori matematika modern. Lalu cara membuat grafik. Yang pertama, buatlah dokumen pada lembar kerja Anda. Yang kedua, blok data yang ingin ditampilkan dalam grafik. Contohnya seperti data siswa 6 tahun terakhir yang ada di range A6, N6. Yang ketiga, klik tombol insert, klik tombol kolom di bagian chart. Yang keempat, klik tombol desain untuk memilih layout tabelnya. Yang kelima, langkah terakhir, desainlah tabel grafik Anda supaya lebih menarik. Dan berikutnya yaitu ada data siswanya. Data siswa SMA Bakti Negeri tahun 2015 sampai 2020. Ada nomor, tahun, jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan jumlahnya. Di sini kita di blok dulu. Dan di blok. Nah, klik tombol insert, klik tombol kolom di bagian chart. Kita ikuti langkah yang ketiga. Page layout, insert, terus kolom.
kita masukkan, lalu kita geserkan sedikit. Di sini sudah ada angkanya. Lalu kita ke langkah yang keempat, klik tombol desain untuk memilih layout tabelnya. Kita kembalikan lagi, kita akan memilih desain. Nah, di sini kita bisa memilih chart seperti apa yang kita mau. Lalu kita bisa masukkan datanya juga. Kita di change chart type bisa memilih line, pie, bar, area, stock, dan lain-lain di sini. Chart total. Lalu membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Yang pertama, langkah pertama, buatlah file di Microsoft Word. Selanjutnya, kita buat dulu bab atau subbab apa saja yang akan tertera pada daftar isi. Contoh misalnya kata pengantar, bab sejarah, bab 1 sejarah, bab 2 visi, misi, dan tujuan, bab 3 struktur organisasi Fakultas Kesehatan, bab 4 struktur organisasi Fakultas Kesehatan. Bab-bab di atas ditulis di halaman yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, atur stylenya. Pada judul bab menjadi level 1 dan subbab menjadi level 2. Caranya, blok tulisan kemudian ke menu reference, klik pada menu add text, pilih level 1 untuk judul, kemudian pilih level 2 untuk subjudul. Lakukan penggantian style pada semua judul di setiap halaman. Yang keempat, tahap selanjutnya yaitu kembali ke halaman pertama di mana kita letakkan daftar isi tadi, lalu kita ke menu reference di sebelah kiri, add text, ada menu table of contents, kita klik pada table of contents, terdapat banyak pilihan bentuk daftar isi yang Anda inginkan. Nah, yang kelima, setelah Anda berhasil melakukan klik pada table of contents, maka akan muncul daftar isi yang sudah dibuat secara otomatis. Seperti itu. Terus selanjutnya ini untuk membuat PowerPoint, lalu ditambah animasi dan juga dibuat video. Jadi yang pertama kita ke filenya terlebih dahulu. Kita lihat di sini ada 18 slide CV saya sendiri. Lalu kita masukkan ke animasi dari 1. Kita di sini bisa pilih di animation, terus preview. Di sini banyak sekali, ada play in, appear, fade, split, wave, save. Di sini banyak. Karena terus habis itu kita bisa merubah semua yang kita ingin rubah, dikasih animasi. Setelah kita sudah selesai mengedit sampai 18, kita langsung ke file, lalu ke info. Nah, setelah itu kita bisa pilih export, create PDF atau SPS dokumen, ada create video, ada page presentation for CD, ada create handouts. Di sini kita pilih
di di create a PDF. Itu tuh ada create a video, lalu kita klik di create video. Setelah itu kita simpan di dokumen kita sendiri. Seperti itu cara membuat animasi PowerPoint pada aplikasi laptop atau komputer.